زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا ya Arhamar Rahimin. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang tidak sanggup saya menyebutkan satu persatu namanya, dan mohon maaf juga saya belum tahu satu persatu namanya. Dan begitu juga ibu-ibu sekalian, begitu juga yang saya hormati dan adik-adik saya serta anak-anak saya sekalian yang kami. Sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Islam yang mengaku beriman senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan waktu. Alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan pengajian rutinitas kita setiap bulan yang kita lakukan di masjid ini. Dan sudah sewajarnya juga kita selaku umat Islam kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 59 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gunanya untuk beribadah kepada Allah. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk beribadah kepada Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk beribadah kepada Allah. Bahkan hewan sekalipun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Manusia ada kalanya lupa, salah, dan taat kepada Allah. Begitu juga jin. Ada makhluk yang lain, dia senantiasa dia taat terus kepada Allah. Dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah silap dan berbuat dosa. Itulah dia. Siapa tadi? Malaikat. Ya. Jangan kita katakan malaikat pernah melaksanakan dosa atau pernah tersilap. Kalau malaikat pernah lupa, senantiasa wahyu tersebut lupa dan menyampaikan. Seharusnya menyampaikan kepada Rasulullah, ternyata dia tersampaikan kepada orang lain. Ya. Ada juga makhluk yang tidak dibebankan ibadah kepada dia, tapi senantiasa dia beribadah dan taat kepada Allah. Itulah dia apa dari bersabda apa hayawan. Ya. Hayawan itu tak ada hukum buat dia, harus dia taat kepada Allah. Ya. Tapi walaupun demikian dia tetap taat kepada Allah. Ya. Cuma saja kita tidak tahu apa bahasa mereka. Kalau kita tahu apa bahasa mereka, insya Allah kita akan paham bagaimana seekor ayam jantan dia berkuku di saat azan pagi berkumandang. Ya, itu bunyi ya. Padahal dia bilang, "Uzkurullah ayyuhal ghafilun." Wahai orang yang berakal, ingatlah Allah. Uzkurullah ayyuhal ghafilun. Kenapa? Ayam berkokok ketika pagi, terkhususnya ketika waktu subuh, waktu azan pagi. Ya. Ini adalah salah satu adalah bahwa hewan itu adalah beribadah dan taat kepada Allah. Jadi manusia ada terkala lupa, ada terkala silap, ada terkala apa?
tawwabun. Sesungguhnya seluruh umat anak Nabi Adam ini adalah tempatnya salah dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah bertobat. Kalau di sekolah pakai 100. Jadi janganlah kita senantiasa melaksanakan dosa. Dan juga kita tidak mampu seperti malaikat. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Sampai kita lupa dunia, lupa kita menikah, lupa kita menafkahi anak dan istri demi untuk mengejar akhirat saja. Itu juga salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dua-dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan akhiratnya juga hasanah juga, baik juga. Jangan kita minta cuma baik di dunia saja, nanti kita akhiratnya mau mana? Atau kita baiknya di akhirat saja, nanti kita dunia ini mau makan apa? Ya? Haruslah seimbang antara keduanya. Inilah maka timbullah undang-undang atau peraturan. Peraturan tersebut selalu kita sebut dengan nama ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu untuk mempermudah bagi kita umat Islam melaksanakan ibadah, bukan untuk mempersulit, ya. Gunanya untuk mempermudah. Maka adalah fikih yang diakui adalah fikih 4 mazhab. Yang pertama adalah Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat Hambali, ya. Terkadang di zaman mereka 4 mazhab mereka tak pernah gontok-gontokan. Gara-gara kamu tak baca doa kunut, udah saya bikin masjid lagi. Gara-gara dia tidak mau murid Yasin, saya tidak mau sholat di situ. Karena imamnya pakai baca bismillah. Jadi bismillah dan kesalahannya. Yang masalah itulah adalah orang yang tidak sholat, itu yang masalah. Bukan orang yang sholat yang bermasalah, ya. Yang bermasalah juga yang tidak boleh itu ialah ada namanya tatabuk ruqas, ya. Tatabuk ruqas ini adalah dia ingin mencari ilmu fikih itu yang mudah-mudah saja. Ketika melaksanakan apa semua sholat, oh dalam mazhab Hambali sholat kayak gini, biasa kita kembali. Nanti ketika waktu saat puasanya saya mengikut mazhab Syafi'i. Ketika nanti melaksanakan zakatnya saya mengikut mazhab Hambali. Ini adalah nama tatabuk ruqas, ya. Inilah yang dilarang oleh agama. Kita boleh ta'assub atau kita boleh fanatik dalam satu mazhab, tapi jangan kita ta'assub dalam satu mazhab, ya. Orang ada ini dia tidak kunut, udah kafir, ya sholat di situ. Mereka tidak kunut, ada sebagainya. Tapi kita mayoritas mazhab Syafi'i, kita hukumnya baca doa kunut apa? Sunnah muakkad, ya, bukan wajib, ya. Sunnah muakkad, ya. Insyaallah kita akan sambung pengajian kita kemarin. Kemarin sudah kita ketahui bahwa ibadah itu terbagi pada 5. Yang pertama, ibadah yu'diha al-insan bi badani, yaitu ibadah yang dilakukan oleh manusia dengan badannya. Seperti sholat, puasa, apalagi tayamum, apalagi wudu. Nah, ada lagi ibadah yu'diha al-insan bimali, yaitu yang dilakukan oleh manusia dengan hartanya, seperti ibadah haji, umrah, dan jihad fisabilillah, ya. Ini adalah ibadah yang dilaksanakan dengan bimali, dengan harta. Seperti apa? Zakat, infak, dan sedekah, ya. Nah, inilah adalah ibadah yang dilakukan dengan harta. Kemudian ada lagi ibadah yang dilakukan dengan harta dan jasmani. Itulah dia seperti haji, umrah, dan jihad fisabilillah. Umpamanya berapa banyak
tidak sehat, maka tidak wajiblah dia melaksanakan haji dan umrah. Begitu juga dia mempunyai badan yang sehat, tapi tidak mempunyai harta, ini juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan yang berikutnya, yang keempat ialah ibadah fikriyah wa aqliyah, yaitu berpikir positif ternyata juga termasuk ibadah kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka senantiasa memikirkan bagaimana ciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah senantiasa mereka mengatakan, ya Tuhan kami, Engkau ciptakan ini semua tidaklah dalam keadaan sia-sia atau percuma saja. Ini adalah salah satu pemikiran yang baik. Jika kalau seorang omongannya ceplos-ceplos saja, maka begitu ialah pikirnya. Kalau pikirnya baik, insya Allah dia akan berbicara dengan baik juga. Pikiran sesuai dengan pembicaraan, dan pembicaraan sesuai dengan pikiran. Ya? Atas ada pandangan kalau mengatakan mengucapkan selamat Natal boleh, ya, boleh mengucapkan selamat Natal, tidak apa-apa, karena masalah keyakinan di dalam hati itu kan hanya mulut saja, kan? Ya, itu mulut saja, tapi keyakinan di dalam hati, sedangkan di hati sampai tahu hanya Allah yang tahu. Emang rupanya, bukankah kita juga mengetahui ada 3 perkataan, apabila perkataan tersebut kita lakukan adalah menjadi serius, menjadi sebenar, menjadi benar. Yang pertama adalah kalimat tolak, ya. Jadi kalau bapak-bapak nanti jangan suka-suka anda ngomong dengan ibu tadi malam ya, sebagainya, tadi malam saya bermimpi saya menceraikan kamu, tolak 1, 2, 3, maka jatuhlah tolaknya. Karena kalimat tolak ini tidak boleh dipermainkan, ya. Dan yang kedua kalimat nikah, ijab qabul. Bagi bapak-bapak yang mempunyai anak gadis, jangan pernah bercanda-canda dengan temannya. Aku nikahkan anak saya Fatimah binti saya dengan maharnya apa? Cincin besi tunai. Datang ke kawan berterima, saya terima nikahnya anak bapak. Jika kalau enggak saksinya 2 orang saksi dan wali, maka sahlah nikah. Walaupun dia bermain-main, ya. Inilah ada tadi. Nah, 3 perkataan yang tidak boleh dimain-mainkan. Nah, 3 perkataan yang tidak boleh dimain-mainkan. Jangan kita sepele dengan 3 perkataan ini, ya. Nah, insyaallah 3 perkataan ini tidak boleh kita sepele. Walaupun kita bercanda sebenarnya, kayak kita bercanda kita di sini. Saya ceraikan kamu, tolak 1, 2, 3, tolak. Ya, begitu juga tadi nikah. Saya nikahkan anak saya dengan maharnya pun Allah ahad. Saya tahu, langsung berapa kali saya terima nikahnya, langsung baca Allah ahad. Mudah-mudahan Allah ahad apa saya sah. Ada 2 orang saksi dan walinya sah di dalam hukum Islam. Tapi kalau dalam hukum negara Indonesia tidak sah, harus ada panggilannya. Nanti kita harus ambil apa dampaknya dan sebagainya. Ya. Dan kalau dalam hukum Islam maka hukum nikahnya sah. Dan yang ketiga adalah syirik, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah ini tidak boleh kita main-mainkan juga. Nah, jangan gara-gara kita berobat ke dokter kita bilang, alhamdulillah gara-gara obat ini saya sehat. Gara-gara obat ini saya sehat. Ya. Karena saya bukan karena obat saya, karena Allah Taala. Ada yang berkata, karena dokter tersebut adalah sangat profesional, saya sehat. Sedangkan dokter tersebut sehat karena Allah.
atau menteri agama yang kita mengayomi masyarakat, ya, umpamanya kita selaku sebagai gubernur atau kepala desa di daerah tempat yang mayoritas Kristen, maka dibolehkan bagi umat Kristiani saya ucapkan selamat berhari raya. Boleh kita kesana, ya. Ada juga umpamanya kita ditindas oleh atasan, kamu harus jaga gereja. Kalau tidak kamu jaga gereja itu, maka kamu akan kami pecat. Ya, maka ini juga dibolehkan. Ya. Tapi kalau tidak ada faedahnya itu tiba karena ada sumbangan duitnya, jaga gereja. Ketika hari raya umat Islam, masjid tidak pernah dijaga. Ya. Kita Natal tahun baru sibuk menjaga gereja. Insyaallah, itulah itu mereka adalah penting kita laksanakan apa yang terbaik buat kita. Ya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuklah dia dalam kaum tersebut. Tasabbah di sini, tasabbah yang menyerupai di sini adalah dalam bentuk akidah, ya. Ada juga tasabbah yang dibolehkan, adalah seperti ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum-kaum yang terdahulu. Berarti ini juga adalah namanya tasyabbah, ya. Tapi ada penguatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut hukumnya wajib, ya. Sedangkan seperti yang tadi tasyabbah menyerupai kaum ini yang dilarang. Sebenarnya kita menghidupkan mercon, memasang lilin, apalagi dia trompet, itu hukumnya berubah. Boleh-boleh saja kita meniup trompet. Tapi kenapa mesti harus di malam? Kalau apa? Dari ya, boleh saja kita niup trompet. Biasa anak-anak kan main. Apalagi hidup petasan, cuma mati sebagainya. Tapi kenapa mesti harus malam? Ini yang tidak boleh, ini namanya sabar, ya. Insyaallah kita akan lanjut lagi dan berikutnya at-thaharah, yaitu bersuci. Thaharah artinya bersuci, bersuci dari hadas dan najis. Hadas sudah kita bahas kemarin, ialah hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas ini bukan kita sucikan, bukan kita bersihkan, tetapi kita angkat hadas ini, ya. Makanya dalam niat ketika kita berwudu, apa niatnya, Adik? Nawaitu birrafil hadasil asghar. Birrafi itu rafa'an artinya mengangkat, ya. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dan begitu juga mandi wajib apa doanya? Nawaitu gusla birrafil hadasil. Rafil juga tetap juga rafa'an, artinya mengangkat, ya. Maka hadas ini dapat diangkat dengan hadas kecil, dapat diangkat dengan wudu dan tayamum atau tayamum. Sedangkan hadas besar juga dapat diangkat dengan apa? Mandi atau tayamum. Sedangkan najis, inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Najis harus kita cuci, kita bersihkan. Terkena najis kecil, kita cuci. Terkena najis pertengahan, kita cuci pakai sabun. Terkena najis berat, kita cuci dengan air yang bercampur tanah, ya. Kita cuci dia bukan tak pula, ya.
Inilah bedanya antara hadas dan najis, ya. Kemudian juga alat-alat untuk bersuci ada terbagi berapa ada deh bersuci air atau debu, ya. Debu dibolehkan untuk bersuci, itulah dia tayamum. Sedangkan air itu air terbagi berapa? 7. Pertama air apa? Air hujan, air laut, air sungai, air mata air sumur, lagi air es, apa lagi? Nah, air suci lagi menyucikan ada berapa tadi? 7 macam, ya. Air es boleh kita bersuci, pokoknya kita mempunyai es besar, tapi kita cairkan dalam es besar. Cair kita tunggu dulu berapa jam, cair semua kita gunakan untuk bersuci, boleh. Air hujan sudah tentu boleh bersuci. Air mata air boleh. Ya. Ada air yang suci lagi menyucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa menyucikan, ya. Seperti air susu, air teh, air kopi suci bisa kita minum, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Ada lagi air yang tidak bisa menyucikan, air najis dan tidak bisa menyucikan. Itulah dia seperti air yang tercampur kotoran hewan, kotoran manusia dan sebagainya. Masalah air, dibolehkan kita menggunakan air tersebut jika air tersebut yang pertama rasanya tidak berubah, yang kedua warnanya tidak berubah, ya. Jika dua-duanya ada maka tidak boleh kita gunakan. Umpamanya dalam satu sumur, di sumur tersebut ada tumbang pohon kayu dan daunnya berserak di sumur tersebut. Pohon tersebut pohon jengkol namanya, kayu bangunan. Jadi maka berubahlah air tersebut. Padahal airnya banyak, air satu sumur, tapi karena pohon jengkol yang tumbang di sumur dan daunnya berserak di sana serta buahnya, maka berubahlah air tersebut menjadi warna dan juga rasanya juga berubah. Maka air tersebut sudahlah dihukum air yang najis, ya. Adapun najis hadas kecil, hadas besar sudah jelas ialah seperti hadas besar seperti keluar air, nifas, wilada, dan bagi laki-laki maaf ya, kalau cerita bikin agak vulgar sedikit begitu ya. Itu juga saya agak susah juga nyebutkannya. Mana ada kalau nggak disebutkan nggak paham orang. Kalau saya sebutkan, jadi cuma agak serba salah jadi. Itu adalah najis apa tadi? Najis besar, ya. Sedangkan hadas najis adalah seperti kencing. Apalagi air besar. Apalagi kalau bagi laki-laki ada namanya apa? Mazi dan
cairan bentuknya seperti mani juga. Ini buat laki-laki, nanti sama kita bahas perempuan kan. Laki-laki dia keluarnya tanpa diiringi mimpi. Umpamanya si kolak ini dia tadi mungkin capek seharian maraton dan sebagainya, ada ketika dia tertidur, dia tidak bermimpi, kemudian dia mengeluarkan sesuatu, ini ada hukumnya najis, ya? Sama seperti kencing, ya? Bentuknya sama, ya. Maaf ibu-ibu ya. Dan begitu juga ibu-ibu, ya, seperti keputihan, ya. Keputihan itu adalah najis. Dan begitu juga air ketuban. Air ketuban itu adalah najis, ya. Dan ketika kalau sudah pecah ketuban, maka ibu-ibu tidak diwajibkan sholat lagi, ya. Kalau sudah pecah ketuban. Kalau kata kedokteran bukan pecah ketuban, ada saja nokta merah, bintik merah keluar. Biasa kalau ibu yang melahirkan ada ya, sebelum melahirkan itu ya, ada nanti bintik merah, maka ini juga ibu sudah tidak diwajibkan lagi untuk sholat. Saya akan sholat kecuali dia sudah masuk waktu, umpamanya waktu zuhur sudah masuk, sudah hampir jam 3, kemudian dia pecah ketuban ketika jam 3 tersebut, maka harus dia gantilah sholat zuhur tadi, ya. Sholat asarnya tidak, kan sholat zuhur dia sudah dia dapati sebelum pecah ketuban, ya. Jangan lagi itu, tadi sholat zuhur jam berapa? Jam 12.30. Sedangkan dia melahirkan pecah ketubannya jam 3. Berarti ada waktu berapa lama? Berarti dia sudah mendapatkan waktu zuhur. Maka wajiblah dia qadha, dia ganti nanti setelah melahirkan, setelah habis nifasnya. Itu insyaallah. Kemudian juga dibolehkan seseorang untuk melaksanakan sholat bersuci, ya, suci dari hadas, suci dari najis, suci dari pakaian, dan suci dari tempat, ya. Umpamanya tempatnya tidak suci, dia sholat di tempat sepertinya di kamar mandi, maka sholatnya tersebut tidak sah. Begitu juga dia berwudu tapi pakainya kotor, terkena kotoran ayam, kotoran kucing dan sebagainya, maka juga dia tidak sah sholatnya, ya. Lantas bagaimana, apa hukumnya kita berniat di kamar mandi? Kita berniat di kamar mandi, kita niat wudu atau niat mandi di kamar mandi, sedangkan di kamar mandi ada WC-nya, apa hukumnya? Ya, kita bahas apa hukum berniat di kamar mandi. Sebagian ulama membolehkan berniat di kamar mandi, tapi dengan syarat niatnya di dalam hati. Jangan disebutkan sengaja saya ngambil wudu karena Allah Ta'ala, berarti harus disebutkannya. Tapi kalau dia diniatkan di dalam hati, tidak kedengaran sama telinganya, maka ini hukumnya boleh, ya. Kadang ada juga kamar mandi itu ada WC-nya. Kadang ada kamar mandi tidak ada WC-nya. Kalau kamar mandi tidak ada WC-nya, maka bolehlah kita menyebut kalimat-kalimat sucinya, ya. Jangan haji baca Quran, alhamdulillah, boleh, ya. Sama juga seperti ibu-ibu dalam keadaan haid, kemudian ada kedengaran berita, Assalamualaikum, Bu, Waalaikumsalam. Kemudian ini Bu, si fulana yang samping rumah kita yang sana agak jauh sedikit, yang belok dekat-dekat parit rumahnya itu meninggal. Apa itu? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah adalah ayat Al-Quran. Tapi ketika dia dalam
ibadah, maka dibolehkan dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau umpamanya dia lagi berjalan terpleset, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini juga dibolehkan, ya. Tapi jika kalau niatnya untuk ibadah, umpamanya dia lagi santai-santai, saya ambil Al-Quran, saya baca, Alhamdulillah, ini yang tidak dibolehkan, ini dilarang, ya. Begitu juga bagi laki-laki dalam keadaan junub, maka dibolehkan menyebut kalimat-kalimat istighfar, tapi dengan niat bukan untuk ibadah, ya. Kemudian juga apa hukumnya membuat kamar mandi menghadap kiblat? Sekarang kita membuat WC, kamar mandi WC menghadap kiblat. Apa hukum? Ya, ada sebagian mengatakan hukumnya adalah makruh, dan ada sebagian hukumnya diboleh-boleh saja. Ya, dibolehkan ini adalah jika kalau tempatnya berdesak, tempatnya kecil, jadi mau tak mau harus menghadap arah ke kiblat. Kalau tidak di depan kiblat, membelakangi kiblat. Ya, umpamanya tempatnya kecil, ini adalah hukumnya dibolehkan, tapi tetap hukumnya adalah mubah. Dan begitu juga bagi ibu-ibu, abang-abang, bapak-bapak, janganlah membuat kotoran atau sedang kita kencing dan sebagainya mengarah ke kiblat, ya. Hukumnya makruh, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah bersuci ini, ialah wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Wala taqrabuhunna, janganlah engkau dekati, kata Allah, janganlah engkau dekati perempuan yang sedang haid. Maksudnya dekat sebutkan dekati, ya. Mungkin bagi bapak paham. Dan begitu juga, ya, dalil lain, wa in junuban fatahharu, apabila engkau dalam keadaan junub maka bersucilah, ya. Jangan kita tunduk-tunduk, terkhusus buat laki-laki, ya. Jangan kita tunduk-tunduk, kalau sudah kita dalam keadaan junub segeralah kita bersuci, karena kita tidak tahu apakah nanti ke depan kita masih hidup atau tidak lagi. Sebab kalau kita tak hidup, apa kita dalam keadaan junub, ya. Nauzubillah, ya. Cepatlah kita segerakan mandi. Kalau bagi ibu-ibu, bolehlah, ya. Kemudian bagi ibu-ibu, apa hukumnya memotong kuku atau memotong rambut dalam keadaan junub, ya. Sedangkan dia haid 15 hari, kamu ke selama 15 hari kukunya tak potong, panjang. Nah, apalagi kalau dia kerjanya di sawah, hitam panjang kukunya. Nah, itu juga memotong rambut, ya. Sedangkan ada dua ulama berpendapat, ya. Kalau memotong kuku maka hukumnya boleh. Sedangkan memotong rambut ini yang tidak dibolehkan sama mereka, ya. Jika kalau kita terdesak juga untuk memotong rambut, atau ketika kita bersisir ada rambut kita yang jatuh, dalam ulama tasawuf mengatakan kumpulkanlah rambut tersebut. Selama kita dalam keadaan junub, kita kumpulkan rambut kita. Nanti kita masuk dalam plastik. Nanti ketika kita sudah tidak junub lagi, maka kita sertakanlah dia mandi bersama kita, ya. Kenapa ulama tasawuf sangat menguatkan tentang ini? Karena nanti jika kalau di akhirat kita mengubur, rambut tersebut menanya ibu, apa jawabnya? Dia menanya kita, saya adalah bagian dari anggota kamu, tapi kenapa
saya kamu lepaskan dari badan kamu dalam keadaan kotor, kan? Apa yang kita jawab? Maka kita kumpulkanlah. Seandainya kamu potong rambut, maka simpanlah rambut tersebut, jangan langsung dibuangnya. Ada juga sebagian yang berpendapat boleh, tapi pendapat yang kedua ini tidak terlalu kuat, ya, insya Allah. Kemudian juga pendapat jumhur ulama, adapun hakikat bersuci ialah membersihkan, yaitu membersihkan dosa dari tubuh. Ini adalah hakikat daripada bersuci. Jumhur ulama, innahu yastaratus lisihhas shalah at-tahura badaniyah wa batiniyah. Ya. Maka ketika kita mandi wajib, maka kita niatkanlah pertama mengangkat hadas besar, kemudian kita niatkan juga untuk membersihkan segala dosa-dosa yang ada pada tubuh kita. Bisa dikatakan ada mandi hajat, ya. Ada sebagian mengatakan mandi hajat itu ada dalilnya, ya. Tapi dalilnya ini adalah pendapatnya agak lemah, tidak terlalu kuat, ya. Ini adalah hakikat bersuci yang sebenarnya, baik suci zahir maupun batin. Mungkin sementara buku bapak dan ibu yang lain boleh bertanya dulu. Baiklah, kita masuk sesi pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk angkat tangan. Ada 3 perkataan tidak boleh dicanda-candai jika perbuatan tersebut bisa menjadi serius. Ini ada 3 perkataan tidak boleh dicanda-candai, seperti tolak, cerai. Jangan kita main-main dengan masalah cerai, ya. Walaupun niat di hati kita tidak ada untuk menceraikan istri kita. Kemudian juga seperti menikah, saya nikah dengan anak saya. Ya. Kalau tidak saksinya, 2 orang saksi, maka sah nikahnya. Tapi dalam hukum Islam, ya, dalam hukum agama. Sedangkan dalam hukum negara tidak demikian. Harus kita ke catatan sipil dulu sebagainya. Ya. Makanya dalam 3 perkataan ini, 3 perkara ini kita tidak boleh jaga-jaga. Termasuk salah satu adalah syirik, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita terniat, terdetik aja di hati kita untuk berbuat syirik, ya, untuk menjualkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terniat aja di hati kita, ya, na'udzubillah, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalau kita buat kalau orang yang ini
seperti kita berbicara pada istri dia, dan saya curigakan kamu. Tadi saya bermimpi saya mempunyai 3 ekor ayam. Tapi dalam ayam tersebut, ketika saya mengikut ayam tersebut, saya menolakkan 1 ekor ayam, 2 ekor ayam, 3 ekor ayam. Akhirnya dia menceritakan mimpinya. Ya, maka ini jatuhlah ya. Hukum kita bersuci dari air sungai. Sedangkan air kita tersebut banyak seperti orang buang apa tadi, buang sampah dan sebagainya. Jika airnya mengalir, maka dibolehkan kita untuk bersuci. Tapi kalau airnya tenang, tidak mengalir, ini yang dilarang. Maka dalam hadis mengatakan, janganlah engkau membuang kotoran atau kencing atau berak di tempat air yang tenang, air yang tidak mengalir. Hadis Nabi mengatakan, janganlah engkau membuang kotoran di air yang tenang. Karena kalau dari air yang tenang, pertama air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang kedua, air tersebut bisa menyebabkan polusi air dan udara, ya, karena airnya tidak mengalir. Kalau air mengalir seperti sungai, maka dibolehkan. Maka termasuk salah satu adalah air yang sudah dicucikan adalah air sungai. Ya. Mana Pak? Bapak? Jika kalau kita ketahui anduk tersebut sudah tidak bersih lagi, maka jangan kita gunakan anduk tersebut, kita cuci ya. Tapi kalau kita yakini anduk tersebut masih bersih, ya, maka bolehlah kita gunakan. Dalilnya al-yakin la yuzadu bisyak. Keyakinan itu adalah menghilangkan daripada keraguan. Ya, keraguan itu bisa dihilangkan oleh dengan keyakinan. Jika kalau sudah kita yakin kain tersebut, anduk tersebut sudah kotor, dan bisa kita gunakan lagi untuk mandi. Karena kalau sudah kita mandi, kita gunakan, kita lampari kita dengan anduk tersebut. Ya, kalau sudah kotor, sudah kita gunakan yang lain. Ya. Kalau seandainya kita gunakan juga dalam keadaan umpamanya kita gunanya anduk tersebut kita pakai dalam keadaan berwudu, wudu kita sah. Tapi ketika anduk tersebut kita bawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Kalau untuk berwudunya sah, boleh kita gunakan seperti kita berwudu dengan basah. Ya, pada basah tersebut kita mungkin atau kencing dan sebagainya, terkena najis dan sebagainya. Tapi najisnya, yang najisnya bisa dimaafkan, jangan najisnya tidak bisa dimaafkan ya. Jadi kalau najisnya tidak bisa dimaafkan, maka wudunya tidak sah. Ini ibu mana ibu?
bolehkah kita berwudu dengan membuka aurat? Iya. Ini sudah kita bahas. Ada dua pendapat di sini. Ya. Pendapat yang pertama ialah dalam ulama tasawuf bahwa mandi berwudu kita tidak boleh dalam terbuka aurat. Ya, kita tidak boleh terbuka aurat. Kalau jika kita mandi kita terbuka, walaupun kita mandinya di kamar mandinya tertutup, ya, tertutup. Kalau kamar mandi terbuka sudah jelas tidak dibolehkan, ini yang diharamkan. Ini kamar mandi tertutup rapi, kemudian kita berwudu dalam keadaan aurat terbuka. Ini ulama tidak membolehkan. Karena kenapa? Karena ada makhluk yang lain melihat kita. Ada malaikat yang melihat kita. Ya, manulah kita kepada mereka. Seandainya juga kita harus berwudu dalam keadaan demikian, maka wudunya boleh saja. Tapi dalam keadaan kamar mandi yang tertutup, ya, umpamanya juga kita kamar mandi yang tertutup, kita mandi tanpa basahan, ini juga dibolehkan, ya. Tapi tadi dalam satu pendapat yang lain bahwa ada makhluk yang lain melihat kita, ya. Ya, Kalau kita berulang tahun kan ya, ulang tahun. jubilinnya. Apa untuk ulang tahun jubilin? Ya. Padahal ulang tahun ini adalah sesuatu hal yang mubah, boleh sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melaksanakan ulang tahun tersebut. Apa dalilnya? Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita puasa Senin dan Kamis? Apa kata Rasulullah? Yang pertama, hari Senin adalah hari saya dilahirkan. Apa salahnya saya dalam ketika tersebut saya melaksanakan puasa? Ya. Kemudian hari Senin adalah awal pertamanya hisab, awal pertamanya dicatat. Ketika pertama kali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Ya. Inilah keistimewaan keutamaan puasa Senin Kamis. Kemudian apa hukumnya kita melaksanakan ibadah apa? Kita melaksanakan ulang tahun, jubilin dan sebagainya. Kalau bisa kita ulang tahun aja. Mungkin kita panggil dia daripada 3 orang, 5 orang atau 10 orang. Kita bagi makan mereka. Kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, cuma kita kumpul-kumpul aja mereka, kasih kuih aja dan sebagainya. Istilahnya, janganlah ada kata mubazir di sana. Jadi kita membuat bolu, marzuah, orang sedikit, sanggup kita. Padahal nanti bolunya tersebut nggak dimakan, karena itu oleh sedikit, karena itu tidak pakai. Belum lagi nanti ada tradisi yang lain, beli telur, kalau marah telur. Kalau sudah mubazir, hukumnya haram. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah temannya syaitan. Ya? Nah, coba kita gunakan yang lain, umpamanya kita undang yatim, kita suruh mereka baca tahlil, baca yasin, kita dapat pahala. Ya? Nah, kita ini dalam rangka apa, Bu? Undangannya dalam rangka hari jadi saya ke-80. Ini hari anniversary kami suami istri. Hari jadi kami menikah suami istri yang ke-90 umpamanya. Kita undang anak-anak yatim, keluarga miskin, atau kita bagi anak mereka, atau goceng lagi satu orang. Insyaallah, atau kita buat bungkus kan, kita beli nasi padang berapa? 10 ribu bisa bungkus kan? Kita
kita beli 3 bungkus kita kasih anak yatim, maka kita mendapatkan pahala. Ini nanti untuk apa? Untuk ulang tahun sanggup dia mengundang keyboardnya jutaan ambil. Coba kalau seandainya ulang tahun undang anggota marhaban. Anggota marhaban paling cuma berapa? 100.000. Itu kan dikasih telur kuning sedikit, telur 1 biji. Bukan pula kalau telur yang layak, ini telur puyuh kan? Udah laku segenggam telur 1 biji. Bawanya pulangnya ada satu tahapannya ada 10 orang. Masing-masing bawa telur, bawa apa? Bawa pulut, 1 dapat bendera. Kayak pulang perangan lain itu jadi 10 orang bawa bendera masing-masing. Sampai ke rumah apa? Anak ibu itu ada 5 orang. Mak, saya minta telur, mak. Mak, saya minta telur. Jangan pecah kuningnya. Saya mau kuningnya, karena pecahnya kalau dipotong pakai pisau, pecah kuningnya tuh. Masa potong pakai apa? Benang. Kalau kita undang marhaban, kita kasih mereka 1 juta. Biar kamu. Ketika mengundang keyboard, sama jadi macam tahunya tuh, kan? Inilah satu perbuatan yang bagus. Keyboard itu kan bagus, pula keyboardnya. Yang pertamanya bagus, lagunya. Assalamualaikum, lagunya bagus. Tetapi berikutnya, apa lagu? Soalnya dia di sini sakit yang lagu sebut. Apa lagu? Kalau kita kembali sedikit, pakainya air gula. Air pertama tadi pakainya bagus sopan, panjang. Udah sampai ke siang, belahnya sampai kini, sampai ke paha. Atau udah malam, udah potong sedikit, bertaruh belahnya lagi, paha dan apa? Hah? Bagus ya? Kalau baik kita ganti ke yang lain. Boleh saja kita melaksanakan ulang tahun, boleh saja kita melaksanakan acara-acara yang lain, tapi yang baik-baik lah. Insyaallah. Mengenai sholat rawatib. Sholat rawatib. Sebenarnya berapa rakaat ya dalam waktu 5 kali sholat dan waktunya kapan saja itu? Yang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sholat qabliyah, ba'diyah. Ya, ada sunnah qabliyah sebelum sholat dan ada yang sunnah ba'diyah, sholat yang sesudah sholat. Subuh, sebelum subuh ada 2 rakaat. Setelah subuh tidak ada. Sebelum zuhur ada 2 rakaat. Sesudah zuhur ada. Sebelum asar ada 2 rakaat. Setelah asar tidak ada. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Setelah maghrib juga ada. Begitu juga sebelum isya ada 2 rakaat dan sesudah isya ada. Tapi kenapa banyak orang tidak melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib? Karena ada sebagian yang mengatakan hadisnya dhaif. Sholat sunnah sebelum maghrib. Karena amalan ini adalah amalan yang sunnah. Untuk hadis yang dhaif boleh kita gunakan untuk amalan yang sunnah. Tapi kalau untuk sebagai hujjah pedoman kita, hadis yang dhaif tidak bisa kita gunakan. Ya. Insyaallah. Tapi bukan 2 sebelum subuh, Ya. 4 sebelum zuhur. Bukan itu. 2 sebelum zuhur, Nah, dua lagi ini setelah zuhur. 4 sebelum zuhur. Dia jumlahnya 12 yang pernah saya dengar lah. Sebelum asar dia nggak ada. Sesudah asar 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 12 rakaat. Jika Rasulullah SAW
Mengapa melarang kita umat Islam sholat sunnah sesudah asar? Ya, jika kalau ada sholat sunnah sesudah asar, maka itu sama dengan umat Majusi. Ya, umat Majusi itu ialah beribadah ketika matahari terbenam. Ya, maka begitu juga tidak ada sholat sunnah sesudah subuh. Jika kalau ada sholat sunnah sesudah subuh, maka itulah bisa dikatakan seperti ibadah orang Majusi. Ya, mereka beribadah menyambut matahari terbit. Ya, kalau yang sunnahnya Bu ialah sebelum subuh 2 rakaat, sesudah subuh tidak ada. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Sebelum asar 2 rakaat, sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat, sesudah. Kalau ada tambahan, itu adalah bukan sholat qobliyah. Mungkin dia sholatnya sholat sunnah wudu. Umpamanya dia setelah berwudu, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, ya. Ini namanya sholat sunnah wudu atau sholat sunnah tahiyatul masjid umpamanya kalau dia di masjid, ya. Kalau untuk sholat sebelum sholat zuhur kan? Sebelum sholat zuhur 2 rakaat kan? Iya, Kalau sebelum sholat zuhur 2 rakaat tidak ada dalil, ya. Mengatakan sholat qobliyah 4 rakaat tidak ada. Yang kuat dalilnya ialah 2 rakaat. Kalau mau ibu yang melaksanakan 4 rakaat boleh saja. Mungkin nanti seperti sholat sholat sunnah wudu atau sholat sunnah tahiyatul masjid dan sebagainya. Bisa boleh. Ada lagi. Jangan ganti. Ayo boleh. Ganti belakangnya di belakangnya. Iya. Nanti ya silakan Bu. Orang perempuan Ya. kalau sholat tidak pakai baju. Sholat tidak menggunakan baju, ya. Sholat tidak berbaju hukumnya tidak boleh karena aurat terbuka, kecuali ada syaratnya. Kecuali umpamanya dia tidak pakai baju lagi, bahkan penggunanya bonu juga, maka bolehlah dia sholat dan keadaan tersebut. Tapi ada syaratnya, jangan di tempat yang terbuka, tempat yang tertutup. Tapi sekarang mungkin orang yang pakaian, boleh saja kita ada syaratnya. Kalau ada darurat, tapi kalau tidak ada darurat, kalau salah dilakukan nanti lihat orang tuh, orang mati kan. Mana itu? Kalau salat sebenarnya buat laki-laki tidak ada, ya. Untuk mengkodok salat buat laki-laki tidak ada, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Turuna qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbalik. Jika dia tidak mampu untuk sholat berdiri, maka dibolehkan dia sholat duduk. Tidak juga dia bisa sholat duduk berbalik. Tidak juga bisa berbalik dengan isyarat. Tidak juga bisa dengan isyarat, maka sholat. Ya, kalau ibu-ibu tadi ada seperti tadi ada masa tenggangnya, ada keringanan untuk mereka. Sebenarnya yang tidak juga ada. Tapi ternyata seperti contoh tadi, umpamanya dia
setengah 4 baru masuk asar, ya. Setengah 4 baru masuk asar. Mungkin karena tadi kita lagi nonton ya, jadi lupa sholat. Nonton atau lagi nyantai-nyantai. Tapi tiba-tiba dia mau bermandi berwudu, baca Quran. Tahu waktunya sudah setengah 4. Maka wajiblah sholat zuhurnya tadi yang dia tinggal wajiblah dia sholat. Ya. Kalau kita dalam perjalanan ada dua alternatif. Yang pertama, kita boleh sholat di dalam kendaraan. Kita boleh sholat di dalam kendaraan. Ini sebetulnya jarang dilakukan. Ya. Tapi sebenarnya kita sholat di dalam kendaraan itu boleh kan? Jadi kita sholat itu tidak ada kiblat. Mana arah mobil situlah kiblat kita. Sholat kita tidak pakai sujud rukuk kan? Nah, karena kalau pakai sujud rukuk sebenarnya kita nggak timbang dalam mobil. Cuman kalau sujud nanti terlalu tenang orang depan. Jadi sujud sholat kita sholat duduk tidak sekolah begini. Tapi sholat apa? Sholat subuh umumnya. Allahu Akbar. Kita sholat duduk. Ya. Dan yang kedua, kita boleh jamak dan qasar. Jamak qasar ini adalah ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya. Yaitu bukan seperti jamak qasar perjalanan kita dari sini ke Tanggel kita dibolehkan jamak qasar. Tidak. Ada syaratnya. Yaitu marhalatain. Yaitu jaraknya itu sekitar kalau dari Biski ini ialah ke tebing tinggi. Dari Biski ke tebing tinggi, maka kita dibolehkan jamak qasar. Ya. Salat zuhur boleh kita jamak dan kita qasar ke salat asar. Ya. Atau asar ke zuhur, terserah jamak takdim atau jamak ta'khir. Maghrib bisa kita jamak dan qasar ke isya. Tapi subuh tidak bisa kita jamak qasar. Ya. Subuh tidak bisa dijamak dan qasar. Apa hukum kita suami istri bersama wudu batal? Dalam mazhab Syafi'i wudu batal. Baiklah kita la yasunu bisa. Yasunu adalah artinya tersentuh, ya. Sentuhan suami istri maka wudunya batal. Seandainya orang bersalaman, kita ambil langkah yang kita ngomongnya. Kalau mau bersalaman dia mau sentuhan, jangan dulu. Dalam mazhab Syafi'i bersentuh suami istri untuk wudunya maka harus diulang lagi wudunya. Dalam anak di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menceritakan panjang lebar, yaitu hak siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Berarti istilah yang boleh kita sentuh seperti mama, nenek, dan sini orang. Kalau yang buyut sampai berapa? Dan itu juga di bawah seperti adik perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, apa istilah kita tahu. Inilah yang tidak, yang boleh kita bersentuh tidak batal wudu. Dan itu juga adik mama kita, bibi kita, ya, adik mama, adik ayah perempuan kita, ini juga tidak membatalkan wudu, ya. Dan begitu juga seterusnya. Inilah yang tidak membatalkan wudu. Selainnya kita batal wudu. Dengan istri batal. Dengan menantu batal wudu atau tidak? Dengan menantu
Tapi kalau batal wudhu bisa diganti dari menantu kita. Ya. Dengan menantu ibu-ibu, bapak-bapak tidak batal wudhu. Ya, dengan menantu baik walaupun menantu udah cerai dengan anak kita, tidak dia jadi menantu kita lagi, tetaplah dia menantu. Tidak ada istilahnya mantan menantu kan? Nah, walaupun dia sudah cerai, tetaplah dia menantu kita. Dia tidak batal wudhu dengan kita. Umpamanya nanti ada bapak-bapak nanti bisa langsung menantu perempuan kita, maka jangan kita sampai ke tangan kita. Itu seperti anak kandung. Kalau sudah ijab kabul terlaksana, maka dia adalah seperti anak. Ya, insyaallah. Ya, nanti ini aku belajar dari mantu kita sendiri ya. Boleh tidak kita pakai persepakat jadi tidak hukum dia. Dan satu lagi di sini mayoritas muslim kan banyak di sini. Apabila kita kalau mengunjungi saudara dirinya itu karena jelasnya itu bagaimana yang semua pak sampai pada keadaan itu apa hukumnya kita makan? Boleh makan saja. Ya. Apalagi pada itu kita capek dan makan minum kita. Ya. Boleh. Dan apa hukum makanan tersebut? Seperti makanan biasa. Seperti kita makan biasa. Ya. Kemudian apa? Gimana hukumnya kita pergi berkunjung ke rumah orang yang ini sebetulnya harus kita jaga. Nah, tapi kita harus menjaga juga ini perasaan dia. Gimana lagi? Kalau seandainya dikasih makanan yang terjadi, kalau bisa kita tolak aja. Ya. Tapi kalau kita nasi padang, bungkusnya nasi kotak, ya kita terima. Atau juga kita bolu. Kemudian kita beli ke sana kan bolu toma yang nasi. Tapi kalau makannya yang makin terjadi, tahu rendang dikasih rendang dia masak sendiri, ya. Kalau bisa kita bilang aja maaf lah. Ya. Atau seandainya kalau kita takut menyakiti hati dia, kita ambil aja, kita buang, kita kasih makan kucing. Ya. Ya, ini saya kasih makan kucing. Kalau makan sama-sama, kalau bisa hindari. Ya. Sakit hati bilang ya maaf, saya lagi puasa. Supaya gimana hati dia jangan tersinggung. Maaf, saya lagi puasa. Kami dalam Islam yang berpuasa, saya berpuasa saat puasa sunnah. Bilang enggak. Kita boleh berbohong, tapi dalam keadaan untuk menghargai orang lain. Ya, umpamanya ini juga. Kita tahu bapak-bapak mungkin kan ada pengantin baru. Kata-kata istrinya, bang, karena biasanya kita bawa pulang, ini bang, saya akan masak, ini masak yang tersedak saya. Kita terasa, bukan hasil kali. Kita rasa cuma makan bang, alhamdulillah, enak deh. Ada menghargai dia. Nah, kailah sebohong ini boleh ya, untuk menghargai perasaan orang. Kalau masalah makanan dari bilang sajalah sama mereka. Kalau seandainya kalau kita takut tersinggung hati mereka, maka kita berdoa dengan alasan yang baik yang sesuai dengan. Tapi bisa kan Ustaz? Di keluarga kita itu kita sama dulu semua dirinya. Makan di sana kalau bisa dihindar, karena piring tersebut, kuali tersebut sudah pasti, ya. Kuali itu harus bersama, piringnya harus bersama, kan? Karena untuk mencucikan, ya, seperti najis babi, anjing dan sebagainya harus bersama, tidak bisa dengan sabun atau dengan soklin dan sebagainya, ya. Walaupun dengan soklin dia berendam 7 hari, tidak juga. Kamu sarannya harus dengan bersama, yaitu dengan air yang bercampur
baru semua besar. Jadi kalau lebih jelas, kemana sudah dalam toleransi antar umat beragama. Selain namanya toleransi ya, toleransi di sini dibolehkan sebenarnya di dalam Islam. Tapi jangan toleransi yang bersifat akidah, ya. Toleransi seperti sifat sosial, umpamanya mereka tidak makan, mereka kesakitan, maka wajibkah kita membantunya? Umpamanya mereka terkena korban meletusnya gunung Semeru. Karena mereka terkena, maka kita berwajib untuk membantu mereka. Inilah namanya toleransi yang bersifat sosial. Nah, kalau toleransi di dalam akidah, ini yang tidak dibenarkan, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, ya. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya walana bagi kami kepada kami, bagi kamu kepada kamu. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami menyerahkan diri kami, menyerahkan hati kami, ya. Inilah sebenarnya toleransi, ya, yang dibolehkan toleransi yang sebenarnya. Maka terutama tadi juga sudah saya singgung, ya. Kalau dalam akidah kita jangan ikut mereka. Bahkan seharusnya kita lah yang mengajak mereka ke agama kita, ya. Kalau dalam akidah jangan kita sekali-kali mengikut mereka. Kita lah yang mengajak mereka. Kita lah harus ceramai dia. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang mulia yang diakui di sisi Allah itu adalah agama Islam. Tidak ada agama yang lain. Ya. Bagaimana kita mendakwah mereka? Kita dakwailah dengan yang baik. Ya. Irfan billati hiya ahsan. Seandainya kalau kita mau kita apa mereka, kita hujah mereka, maka kasihlah hujah pendapat yang baik, yang tidak menyakiti hati mereka, ya. Tapi jangan kita yang malah ikut-ikutan agama mereka, ya. Seandainya kalaupun kita terpaksa untuk mengucapkan Natal, umpamanya kita kerja di perusahaan, di pabrik, atau pabrik kita orang bukan Islam, tahu nggak? Udah sampai harus kalian semuanya mengucapkan selamat Natal, kalau tidak mungkin besok akan di PHK baca, ya. Maka inilah dibolehkan. Sama juga seperti seorang camat di lingkungan yang bukan Islam. Dia Islam, tapi dia sebagai camat di sana, dia bupati di sana, dia kepilih di sana. Nah, maka dibolehkan lagi untuk mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristen atau bagi teman-teman yang beragama Kristen, selamat melaksanakan hari raya, ya. Tapi kalau tidak ada keedahnya, nanti kita jumpa karena dia udah biasa selama ini udah akrab, nanti juga Pak selamatnya, ya, dibolehkan, ya. Janganlah kita campurkan antara hak dan yang batil, ya. Sesungguhnya yang batil itu adalah tetap batil dan hak itu adalah yang benar. Nah, yang lain ibu-ibu, bapak, baik. Satu lagi Ustaz, zaman sekarang ini kan kita mesti banyak meminjam itu Ustaz. Istilahnya ke internet lah. Hukumnya macam mana itu Ustaz? Macam kami lah, mayoritas sini kan geladang. Jadi asal perlu modal kita pinjam sama orang. Entah itu ke bank, pokoknya macam-macam lah itu minjam lagi. Mulangkannya dengan duit. Ada bunganya enggak? Kalau
minjam katanya sama gue pastilah bunga, tapi nggak tahu lah bunga apa dia, entah bunga melati atau nggak tahu lah, tapi mesti nambah lah itu. Hukum meminjam ada Tapi untuk bunganya. keperluan itu lah dia, tak ada jualan apa. Bunga bank hukumnya haram. La ta'kulu riba adha'afan mudha'afa. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Nah, Allah mengharamkan riba itu adha'afan mudha'afa, yaitu yang melipat gandakan. Setiap kalau udah berlipat ganda bentuknya pastilah riba ya. Nah, adha'afan mudha'afa. Kalau bisa hindari, jangan duit ke internet atau ke bank dan sebagainya. Kita kan punya bank juga, ada bank muamalah, bank syariah. Kenapa enggak kita pinjam ke bank muamalah atau bank syariah? Ya? Atau kenapa enggak kita pinjam kepada Pak Haji, namanya ada Pak Haji, ada Ustaz kaya namanya, kita pinjam Pak, saya pinjam duit berapa juta. Nanti setelah hasil panen saya, insya Allah saya ganti. Ya. Kalau bisa hindarilah dengan berani. Tapi kalau tidak ada lagi, misalkan kita pun juga karena itu adalah satu-satunya penghasilan kita. Kalau kita tidak berada, tak makan, anak kita mau sekolah, ya, tidak ada lagi solusi lain, maka boleh. Tapi tetap saja hukumnya, hukum riba, hukumnya haram. Kredit barang kan? Apa? Kredit barang? Gimana? Kredit barang. Kredit barang. Sepeda motor, mobil apa itu boleh? Kredit barang ini umpamanya kalau kita beli kereta, kereta vario dengan harga kredit mungkin bisa menjadi 50 juta. Kalau kita bayar dengan uang kontan atau uang cash, mungkin bisa jadi harganya cuma 25 juta, 30 juta ya. Ada sebagian kadang yang berpendapat ini, lebih baik saya minjam duit kepada saudara yang minjam uang sekitar 20 atau 25 juta untuk membeli kereta dengan harga kontan, ya. Dia beli dengan harga kontan, kemudian nanti dia membayar dengan saudaranya dengan harga cicil. Ya, bisa paham kan? Umpamanya kayak gini, saya membeli, ya tapi jarang kita lakukan. Iya, jarang kita lakukan seperti itu. Seharusnya seperti itu yang bagus, ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan masalah sistem kredit itu boleh, ya. Karena di situ adalah namanya hukumnya jual beli. Apa firmannya? Ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Situ hukum jual beli, ya. Kita membeli, dia memberi jasa kepada kita. Ya, kereta diantaranya sampai di rumah. Begitu juga cicilannya selama 5 tahun. Walaupun kita bayar selama 5 tahun itu dengan harga umpamanya 800.000. Selama 5 tahun kita gunakan, bisa kita jualan Grab. Berapa banyak kita Grab selama 5 tahun? Berapa untuk kita? Ya? Kita gunakan kereta tersebut pada kita perlu bayar kontan. Kita gunakan selama 5 tahun, ya, maka hukum kredit ini dibolehkan. Tapi kalau bisa, kalau menghindarkan, ya hindarkan. Karena subhat tetaplah subhat, ya. Inilah hukum tentang masalah kredit. Sebetulnya kredit itu banyak juga hukumnya. Kalau kita beli kredit, hilang keretanya, pihak showroom mau bertanggung jawab. Dicarinya sampai dapat nanti. Coba kan kita beli kontan. Lapor kita ke Solo, Pak, kereta saya hilang. Kita kontan, kita tanggung sendiri lah, kan? Tidak mau deh apa-apa. Nah, itulah sebetulnya. Karena memang udah kayak gitu sistem apanya kan.
kita sholat subuh, apakah harus mandi ini mandi wajib? Karena kalau mandi wajib harus mandi terus, tidak sah. Kalau kita belum mandi wajib, kita belum mandi, kemudian sholat, tidak sah sholat. Ya. Walaupun biarlah kita terlambat, tapi kita dalam keadaan suci. Ya. Untuk apa kita mengejar sampai harus sholat? Tapi kita sholat kita tidak sah. Ya. Maka dibolehkanlah kita terlambat. Ya, sholat sampai jam mana sholatnya? Ini bulan Ramadan harus mandi. Kalau seandainya terlambat kita di masjid, tidak ada masalah. Ya, boleh. Boleh kita terlambat. Karena kita harus mandi. Ada saat kita sholat sendiri di masjid itu waktu subuh disirkan atau di akhir aja Pak? Masalah sholat zihar. Ini ada dua pendapat. Masalah sholat yang bersuara ya, seperti maghrib, isya dan subuh. Umpamanya kita sholat sendiri di rumah, Di masjid Pak? ya di masjid ataupun di rumah, maka boleh kita keraskan suara kita. Ya, bahkan ulama membolehkan kita sebelum kita sholat kita umat. Maka Allah kita sholat sendiri. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Karena ada makhluk selain daripada kita. Ya, ini dalam pendapat ini ilmu tasawuf. Maka dibolehkan. Ada pendapat kita, maka bolehkan untuk kita sirkan dan kalau kita siharkan dan yang sholat 3 waktu berbeda artinya sholat zuhur, sholat asar kita buatkan sholat. Kalau mau sholat asar kita buatkan, jangan baca Al-Fatihahnya seperti Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu boleh saja. Pakai mic nanti kalau sambung ada sholat lagi yang berikutnya ya sholat kita sendiri lah. Jangan Ustaz juga, ada sini juga. Ustaz mana? Baik, saya. Ustaz mengenai perkara dari kalimat itu bersifat masalahnya itu bebas jadi dalam hal itu kan dikatakan sebelum saja akan ada orang itu jadi niat yang sebenarnya itu yang mana yang baik Masalah niat ini sebetulnya bab panjang masalah niatnya. Sebetulnya ingin juga membahasnya. Karena juga masalah tentang niat ini juga hadisnya panjang. Inna ma'amalu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa wa man kana hijratuhu terbahas masalah karya pertama. Niat itu adalah yang pertama. Niat yang pertama apa kita mandi wajib. Mandi sengaja saya mandi. Mandi apa? Wajib untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini sebenarnya cukup yang 3 itu. Sengaja saya bersuci, saya mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini sebenarnya cukup. Ya. Begitu juga ketika kita sholat. Ya. Sebetulnya dalam sholat itu niatnya untuk kapan kita melaksanakan niat tersebut? Ya, ketika kita sholat, putusan kapan kita berniat? Ya, kita berniat sholat ketika kita menyebut Allahu Akbar. Mulut kita menyebut Allah, Akbar dan hati kita
Setelah kita pasang niat kita, sengaja saya salat zuhur, 4 rakaat dan 4 rakaat. Itulah sebenarnya niat. Ya. Begitu juga ketika tadi mandi atau ketika kita berwudu, ketika kita tampung air, kita puas berbuka itu setelah kita pasang niat. Ya. Ya, kita nanti pas buka ini kita nambah semua. Ya, itu betul-betul niat benar. Ya. Kayak seperti sholat juga, usolli fardhu itu betul-betul niat. Niat tadi terjadi ketika Allah, mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, sepanjang kalimat Allahu Akbar, di situ kita pasang niat di dalam hati. Inilah sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi niatnya cukup kita saja. Sholat apa? Berapa rakaat? Karena siapa? Ya, tidak perlu harus menghadap kiblat. Ya, sengaja saya sholat zuhur, apa rakaat? Allah Taala. Ya, itu sudah memadai ya. Ya. Kalau dalam sholat kita niat kita Bismillahirrahmanirrahim. Jadi namanya kita niat. Umpamanya kita sholat zuhur, lalu kita pasang niat Bismillahirrahmanirrahim. Maka namanya kita niat. Ya. Begitu juga ketika kita mandi janabah atau berwudu, ya, ini namanya bukan niat. Tapi kalau kita tak tahu niat lain pula, tak tahu kita yang lain tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, ya, maka bolehkanlah kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang lebih afdal niat yang 3 adalah apa yang kita lakukan karena siapa? Apa tadi lagi? Menghilangkan apa? Kalau mau main dalam sholat, mau berwudu untuk menghilangkan apa? Apa yang kita kerjakan? Saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Taala. 3 ini cukup. Begitu juga kita dalam keadaan mandi wajib. Ya, begitu juga dari dalam keadaan sholat. Ya, inilah niat yang sebenarnya. Ya. Boleh saja kita dengan Bismillah, tapi tidak memadainya. Bismillah dengan nama Allah. Ngapain kita dengan nama Allah? Ya. Bismillah dengan nama Allah. Ngapain? Salat. Tapi kalau gitu, Bismillah, saya salat. Atau Bismillah, ngapain kita? Mandi wajib. Berarti Bismillah, saya mandi wajib. Begitu ya? Bismillah, saya berwudu. Inilah namanya niat. Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas tentang banyak lebar tentang niat. Karena niat ini adalah termasuk salah satu sahnya ibadah. Tidak ada ibadah yang tanpa niat. Ya. Bahkan pun perbuatan kita sehari-hari, kebiasaan kita bisa jadi ibadah. Jika kalau kita niatkan, ini juga kita bahas banyak. Seperti momen kita bekerja, kita guru, kita petani, pegawai negeri. Dan kalau kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka kita mendapatkan ibadah. Dan juga rezeki yang kita dapati dari pekerjaan tersebut akan mendapati keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Karena kita tujuan kita untuk berkorban dengan ibadah, ya. Jangan kita rusak ibadah kita dengan hal-hal yang perbuatan yang syirik kepada Allah, apalagi perbuatan yang haram. Kan? Bilang aja sama dia, maaf, ini adalah ibadah kami. Tolong jangan diganggu.
adalah agama kami, ini adalah ibadah kami. Ketiga adalah ibadah kami, ini adalah kami. Darah hukumnya adalah haram. Jika kalau bapak mau, aslinya pasti kami. Dan darah tadi. Mana yang baik? Kalau masih karena pilihan kita untuk itu, untuk kita untuk itu apa katanya? Kalau wudhu niatnya tetap seperti kita wudhu untuk sholat, ya. Tidak ada nanti pokoknya kita wudhu kita untuk tidur, wudhu kita untuk baca Al-Quran atau ibadah yang lain. Niatnya tetap seperti kita, niat kita laksanakan wudhu untuk sholat. Tidak ada niat yang lain. Ya untuk tidur juga, untuk tidur. Pokoknya apalagi untuk baca Al-Quran. Apalagi banyak yang lainnya sama niatnya tidak ada.
يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعلنا حزنا إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب